go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Nur Rahim SPD selaku guru biologi saya dan teman-teman sekalian yang sudah menonton pidato saya. Pertama dan utama, saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beliaulah saya dapat membuat video pidato ini. Sallallahu alaihi wasallam, kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat ajaran dan sunnah beliaulah kita dapat berada di alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pidato saya mengenai bahaya narkoba bagi generasi muda. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan yang berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah narkoba, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba adalah obat atau zat yang berasal dari bahan tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau hilangnya kesadaran, hilangnya rasa nyeri, bahkan menimbulkan efek ketergantungan. Narkoba sering kali kita dengar dan bukan menjadi barang awam lagi bagi kehidupan sekarang ini, apalagi di dunia pendidikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, arus informasi yang masuk sangat deras tanpa melalui filter kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu penyebab banyaknya anak remaja yang menggunakan narkoba. Untuk itu, agar pihak kepolisian selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini dengan cara menjalin hubungan dengan instansi-instansi yang terkait dan juga adanya peran serta dari masyarakat luas. Banyaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia disebabkan banyak jenis narkoba yang beredar di seluruh Indonesia. Kasus penyalahgunaan narkoba sangat cepat meningkat di Indonesia, khususnya narkotika yang masih menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh BNN atau Badan Narkotika Nasional pada tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 3.367.000 orang yang menggunakan narkoba. Meskipun pemerintahan dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, narkoba dapat memberikan efek dan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak dari penggunaan narkoba ini sangatlah besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Narkoba juga memiliki dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung dari penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia yaitu pada gangguan jantung, yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan juga gangguan peredaran darah. Sedangkan dampak tidak langsung dari penggunaan narkoba adalah harta benda habis terkuras dan juga dikucilkan dari lingkungan yang sehat. Narkoba sebenarnya hanya boleh digunakan untuk 2 hal. Yang pertama untuk kepentingan medis atau untuk operasi, dan yang kedua adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau untuk penelitian di laboratorium. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, jenis-jenis narkoba dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, narkotika yang hanya bertujuan untuk ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan medis serta terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan efek ketergantungan. Contohnya adalah kokain dan ganja. Golongan yang kedua, narkotika yang berkhasiat medis dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dan digunakan sebagai untuk terapi, serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, dan memiliki potensi yang tinggi untuk menyebabkan efek ketergantungan. Contohnya adalah morfin dan petidin. Golongan yang ketiga adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, serta memiliki tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi yang rendah untuk mengakibatkan efek ketergantungan. Contohnya adalah kodeina atau kodein.
Dan dari pemakaian narkoba ini terdapat perubahan sikap yang mengakibatkan dari penyalahgunaan narkoba, yaitu emosi yang tak terkendali, malas mengurus diri, dan tidak peduli akan lingkungan sosial. Dan juga terdapat perubahan fisik dari penyalahgunaan narkoba ini. Yang pertama, cenderung lambat rontok. Yang kedua, tangan yang mengalami tremor. Dan yang ketiga, gigi yang mudah rapuh, serta sering mengunyah giginya sendiri. Untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba ini, kita harus menghindarinya dengan berbagai cara. Ada beberapa cara untuk menghindari dari penyalahgunaan narkoba ini, yaitu yang pertama, kita terlebih dahulu harus mengetahui bahaya dari penyalahgunaan narkoba ini dari berbagai informasi-informasi yang ada. Contohnya dari BNN Go ID. Yang kedua, jangan mudah terhasut dengan bujuk rayu untuk mencoba narkoba walaupun sekali saja. Kita harus segera hindari dan tinggalkan itu. Ketiga, pilihlah lingkungan yang sehat dan baik. Dan yang keempat, bangunlah komunikasi antar keluarga agar tercipta lingkungan yang sehat akan dari narkoba. Dan yang kelima adalah tingkatkan iman dan takwa bahwa narkoba hukumnya adalah haram dan berdosa sangat besar. Berdasarkan pidato yang sudah sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa psikotropika, zat adiktif, dan narkotika dapat memberikan efek langsung pada sistem kerja saraf yang mengakibatkan perubahan-perubahan khusus pada sikap dan fisik terhadap penggunanya. Demikianlah pidato saya mengenai bahaya narkoba bagi generasi muda. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan dengan mengetahui bahaya narkoba bagi generasi muda, saya harap teman-teman semua bisa menghindari penggunaan narkoba di luar manfaatnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.